Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Kembali lagi dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai dokumen administrasi usaha, di mana ternyata saat menjalankan sebuah usaha ada banyak dokumen administrasi usaha yang harus kita siapkan. Mulai dari dokumen perizinan usaha, surat menyurat, laporan, hingga bagaimana kita mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut. Sistem pengarsipan yang baik tentunya akan membantu kita dalam menemukan dokumen yang kita butuhkan. Pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan baru yaitu mengenai kebutuhan sumber daya usaha. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam menjalankan suatu usaha tentunya dibutuhkan sumber daya. Contohnya nih, bahan baku atau material. Ketika kita membangun sebuah usaha, tentunya membutuhkan bahan baku dari produk atau barang yang kita produksi. Kemudian, bahan baku inilah yang termasuk ke dalam sumber daya. Selain bahan baku, juga tentunya pasti ada sumber daya yang lainnya. Itulah yang akan kita pelajari atau kita bahas pada hari ini. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pokok bahasan materi yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian sumber daya. Jadi, apa sih sumber daya itu? Kemudian ada apa aja sumber dayanya? Yang kemudian ada unsur-unsur sumber daya. Ini berkaitan dengan unsur-unsur manajemen. Kemudian yang ketiga, perencanaan sumber daya. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara merencanakan sumber daya ketika kita akan membangun suatu usaha. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sumber daya usaha. Menurut Adam Smith, dalam konteks ilmu ekonomi, sumber daya adalah seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Output di sini berarti adalah produk yang kita hasilkan atau produk yang nantinya akan kita jual, baik berupa produk barang maupun produk jasa. Jadi, sumber daya usaha sendiri merupakan segala sesuatu sumber daya, yaitu semua faktor produksi yang dimiliki suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha, karena sumber daya ini diperlukan untuk menghasilkan produk yang nantinya akan diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut. Sumber daya usaha di bidang jasa dan dagang merupakan sumber daya yang mampu mengkombinasikan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Jadi ketika bidang usaha, baik itu bidang usaha jasa dan usaha dagang, tentunya akan memadukan 3 jenis sumber daya ini, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen. Jadi, dalam suatu usaha, kegiatan pengelolaan sumber daya usaha ini sangat berkaitan dengan yang namanya ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen inilah yang akan mengatur bagaimana sumber daya tersebut dikelola atau dilakukan dalam suatu usaha. Manajemen sendiri merupakan proses kegiatan dari seorang pimpinan yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Jadi, komponen dalam manajemen melingkupi banyak hal di sini. Jadi, bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah usaha bisa mengatur kegiatan usahanya, mulai dari tenaga kerjanya, kemudian mulai bahan baku, bagaimana sistem atau metode produksinya, hingga bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Sehingga yang namanya manajemen di sini sangat diperlukan dalam segala bidang, segala bentuk, dan organisasi, serta berbagai tipe kegiatan. Bahkan nih,
Contoh simpelnya atau contoh sederhananya, ketika kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, manajemen juga sangat diperlukan. Ini berhubungan dengan manajemen waktu. Misalnya kalian bangun jam berapa nih? Misalnya bangun jam 4:30, kemudian sholat subuh, kemudian nanti 5:30 kalian sudah mandi, kemudian membantu orang tua, kemudian nanti jam 6:30 kalian berangkat sekolah, hingga kalian sampai tidur lagi. Itu adalah manajemen waktu. Dan setiap orang pasti punya manajemen waktunya masing-masing. Sehingga waktu kita bisa dikelola dengan efektif dan pastinya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing untuk mencapai tujuan kita juga gitu. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah mengenai prinsip of management, yaitu menurut Jared Terry. Oke, sebelum membahas tentang prinsip manajemen ini atau unsur-unsur manajemen, jadi manajemen diterapkan dalam suatu usaha atau dalam suatu organisasi pastinya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau usaha tersebut. Diharapkan dengan manajemen yang baik, otomatis tujuan usaha atau tujuan organisasi akan lebih mudah untuk dicapai. Prinsip manajemen menurut Jared R. Terry ini atau unsur yang pertama adalah berupa sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan faktor paling penting atau faktor utama dalam sebuah manajemen. Karena di sini yang namanya manusia adalah yang menentukan semua kegiatan dari usaha tersebut. Jadi faktor manusia menjadi faktor utama dan paling menentukan atau man di sini. Yang kedua adalah money atau uang. Uang di sini digunakan untuk membiayai operasional usaha, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualannya. Jadi uang atau money ini berhubungan dengan dana dalam suatu usaha. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang ketiga adalah material atau bahan baku. Bahan baku di sini berkaitan dengan produk yang kita hasilkan. Jadi produk yang kita hasilkan, bahan bakunya apa nih? Gitu. Jadi bahan ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk yang bernilai jual. Yang keempat, yaitu mesin. Mesin ini digunakan dalam proses produksi, terutama jenis usaha yang memang memerlukan peralatan untuk menghasilkan produk. Kemudian yang kelima, ada metode. Metode dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keenam adalah market atau pasar. Jadi pasar di sini merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli baik secara real ataupun tidak ya. Jadi di sini tempat di mana penjual memasarkan hasil produksinya. Oke, itu tadi jadi Principle of Management menurut Jared R. Terry atau unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama man, yang kedua money, ketiga material, keenam mesin, kelima ibu ulangin. Yang pertama ada man, kedua money, ketiga material, keempat mesin, kelima method, dan keenam market. Jadi ada 6M. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan bahas secara rinci satu persatu sumber daya dalam usaha. Yang pertama adalah mengenai sumber daya manusia. Jadi, manusia sendiri merupakan orang yang menggerakkan atau melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumber daya lainnya. Jadi, manusia di sini dianggap sebagai faktor utama. Jadi faktor paling penting dalam suatu manajemen karena manusia yang akan menggerakkan unsur-unsur manajemen yang lainnya. Jadi di sini manajemen timbul itu karena adanya orang-orang atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karena ketika kita mendirikan usaha, pastinya kita tentunya punya tujuan. Misalnya dalam memasarkan produk untuk memperoleh keuntungan. Jadi, untuk sumber daya manusia itu merupakan segenap potensi yang dimiliki oleh manusia yang merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Jadi, sumber daya manusia ini meliputi juga brain atau otak atau pola pemikiran dari manusia tersebut.
Kemudian, manusia dalam manajemen itu mencakup semua faktor yang mempengaruhi, mewarnai, dan melingkupi. Jadi semua unsur-unsur dalam manusia pasti berkaitan dengan sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya, unsur-unsur yang harus diperhatikan berkaitan dengan atau sumber daya manusia dalam suatu usaha. Yang pertama, jumlah harus sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Jadi jangan sampai ketika kita menjalankan usaha, jumlah tenaganya itu sedikit atau tidak mengcover semua kegiatan produksi dalam usaha tersebut. Atau juga jangan terlalu banyak. Jadi jangan sampai tenaga kerjanya terlalu banyak sehingga kegiatan produksinya justru tidak efektif. Jadi jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di bagian gudang ada berapa, kemudian di bagian produksi ada berapa, di bagian pemasaran ada berapa. Ditentukan sesuai kebutuhannya. Kemudian persyaratan seperti kemampuan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Oke, ini berkaitan misalnya dengan kemampuan. Jadi misalnya tenaga kerja di bagian produksi otomatis adalah tenaga kerja yang memang mempunyai keterampilan atau mempunyai pengalaman di bagian produksi, bisa mengoperasikan alat produksi atau mesin produksi. Atau misalnya di bagian accounting-nya adalah orang-orang yang memang punya pendidikan di bidang accounting atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pembukuan. Kemudian yang ketiga, komposisi, yaitu misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, teknis, unsur administrasi. Jadi, mengenai komposisi ini berhubungan dengan bagian-bagian dalam suatu usaha. Ada di bagian sumber daya manusianya, ada di bagian gudang, ada di bagian produksi, ada bagian administrasi, dan yang lain-lainnya. Jadi ada spesialisasi bidang dalam suatu usaha tersebut. Itu tadi yaitu mengenai sumber daya manusia atau man. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah sumber daya uang atau money, atau berhubungan dengan pendanaan dalam suatu usaha. Uang atau dana dibutuhkan sebuah usaha untuk membiayai operasional usaha selama kegiatan produksi dan penjualan. Oke, dana merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Jadi, dana itu atau uang merupakan unsur penting tapi bukan utama ya. Penting tapi bukan utama. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita menjalankan usaha, bisakah kalau misalnya kita tidak punya modal, tapi kita pengen punya usaha? Oke, tentunya pasti bisa. Karena ketika kita punya bisnis plan atau punya rencana bisnis, kemudian rencana bisnis tersebut memang sudah dibuat secara matang, kemudian kita tidak punya modal, kita bisa mencari investor untuk usaha tersebut. Yang penting dari bisnis plan tersebut memang bisa direalisasikan dan bisa memang usaha yang memang menjanjikan untuk kedepannya atau bisa menghasilkan profit. Otomatis tanpa kita sendiri punya modal pun kita bisa menjalankan usaha, yaitu dengan memanfaatkan pemodal atau investor. Jadi di sini biasanya dana digunakan untuk melakukan atau untuk membayar biaya-biaya yang muncul dalam kegiatan usaha. Misalnya untuk pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua untuk membayar biaya tenaga kerja, yaitu untuk membayar gaji karyawan tiap bulannya. Kemudian untuk biaya transportasi, misalnya untuk transportasi pembelian bahan baku, ongkos kirim, kemudian juga untuk biaya penjualan dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk biaya seperti listrik, air, telepon, internet, dan biaya administrasi yang biasanya dalam suatu usaha itu dibayarkan rutin setiap bulannya. Itu yang berkaitan dengan pendanaan. Kemudian unsur manajemen yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Material di sini biasanya bahan baku digunakan untuk mencapai tujuan yang menjadikan atau menghasilkan produk jadi. Jadi misalnya dalam pabrik konveksi atau usaha konveksi, bahan baku utamanya berupa kain. Kain inilah merupakan bahan utama atau bahan pokok yang dibutuhkan nanti untuk menghasilkan suatu pakaian. Kemudian
Material ini terdiri dari bahan mentah atau bahan setengah jadi dan barang jadi. Jadi bahan mentahnya misalnya atau bahan bakunya berupa kain. Nanti bahan jadinya berupa pakaian. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan bahan baku dilakukan sebelum melakukan usaha. Perencanaan bahan baku di sini bisa meliputi jenisnya, misalnya kain yang digunakan itu jenisnya apa, kemudian dengan harga berapa, kemudian belinya di mana, seperti itu. Ini nanti berkaitan dengan efisiensi biaya yang kita gunakan untuk menghasilkan produk. Oke, ini berkaitan dengan yang selanjutnya, yaitu perencanaan bahan baku harus terstandarisasi dalam ukuran, jenis, dan merek. Jadi, standarisasi untuk bahan baku ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Dengan standarisasi ukuran, jenis, ataupun merek bahan baku yang kita gunakan, otomatis produk yang kita hasilkan pun nanti akan hasilnya tuh mirip atau sama gitu, bahkan sama dengan standar yang sama karena dibuat dengan bahan baku, merek, jenis, dan ukuran yang sama gitu. Jadi mengurangi perbedaan hasil produksi. Sehingga nanti ketika kita menjalankan usaha, perencanaan bahan baku ini perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan mesin. Oke, mesin di sini digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini banyak sekali usaha yang memang sudah dijalankan dengan menggunakan mesin atau jumlah tenaga kerja manusia lebih sedikit daripada tenaga mesinnya. Jadi sudah dominan tenaga mesin. Karena di sini kenapa digunakan mesin? Biasanya adalah untuk memberikan kemudahan atau efisiensi biaya. Karena dengan menggunakan mesin, biasanya biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit. Kemudian, standar produknya juga akan sama atau perbedaannya akan relatif sedikit karena biasanya mesin bekerja dengan standar yang memang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu diperlukan manajemen yang baik terhadap mesin-mesin atau alat yang digunakan dalam menjalankan usaha. Ini juga berkaitan dengan yang ketiga. Manajemennya biasanya meliputi perencanaan khusus pada mesin, yaitu seperti jenis, tipe, jumlah, ukuran, dan merek. Jadi jenis atau tipenya disesuaikan dengan produk yang kita butuhkan membutuhkan jenis atau tipe mesin seperti apa gitu. Jangan sampai tidak sesuai karena produknya ternyata kita produk yang kecil, kok kenapa kita menggunakan mesin yang gede? Padahal kita juga punya ruangan yang terbatas. Jadi disesuaikan juga dengan ruangan yang kita miliki. Atau mau menggunakan merek mesin apa nih yang memang mungkin sudah terkenal awet, kemudian hasil produksinya juga bagus. Itu juga harus dipertimbangkan. Mesin ini biasanya memang sangat berkaitan dengan yang namanya efisiensi, baik itu efisiensi biaya maupun efisiensi waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah berhubungan dengan metode. Jadi dalam ilmu manajemen sendiri, metode adalah segala yang dilakukan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat pada saat waktu yang tepat pula. Ini adalah menurut Edwin Lee. Jadi metode ini biasanya dibangun oleh suatu perusahaan atau suatu usaha dengan standar atau meliputi unsur-unsur tertentu yang pastinya biasanya tiap usaha atau tiap perusahaan mempunyai metode masing-masing yang memang sudah disesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan. Metode ini bisa dilihat atau bisa tergambar dari pertama rencana perusahaan, kemudian kebijakan, prosedur, dan data yang dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Jadi punya metodenya masing-masing. Produksi juga jelas harus menggunakan metodenya, administrasi juga pastinya ada metode yang digunakan. Kemudian di sini pertimbangan metode biasanya didasarkan atas sasaran atau tujuan dari usaha tersebut. Kemudian fasilitas yang tersedia di perusahaan tersebut, kemudian penggunaan waktu dan pastinya penggunaan biaya atau uang.
Jadi ini harus dipertimbangkan karena mungkin ada beberapa metode yang membutuhkan biaya besar. Jadi ketika biaya atau dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu besar, menyesuaikan metode yang memang bisa diterapkan dalam usaha tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah metode kerja. Di sini sangat diperlukan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ketika menggunakan metode, otomatis perusahaan mempunyai patokan atau standar dalam menjalankan usahanya, baik itu dalam melakukan produksi maupun dalam sistem administrasinya. Sehingga nanti dari periode ke periode mereka mempunyai standar yang memang sama seperti itu. Atau nanti ke depannya bisa menggunakan atau direvisi dari tiap metode yang sebelumnya, diperbaiki kekurangannya apa dan yang lain-lainnya. Metode ini juga bisa menyesuaikan dengan sistem budaya yang memang ada dalam usaha tersebut. Kemudian unsur manajemen yang terakhir yaitu market atau pasar. Pasar sendiri di sini merupakan tempat menjual barang atau jasa yang telah dihasilkan dan tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual produk baik berupa barang atau jasanya. Kemudian yang selanjutnya, pemasaran. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa ide kepada pasar, sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi, kalau pemasaran ini berkaitan dengan bagaimana kita memasarkan produk yang memang sudah dihasilkan. Mulai dari bagaimana rencana kita memasarkan, kemudian menentukan berapa harganya, sehingga harga tersebut memang sesuai dengan harga yang ada di pasaran, jadi tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah. Kemudian bagaimana cara mempromosikan produk tersebut, kemudian siapa sih pasar atau konsumen dari produk yang kita hasilkan. Sehingga tujuannya yaitu mencapai atau mendapatkan profit bisa tercapai. Kemudian yaitu berkaitan dengan penguasaan pasar. Jadi, di sini maksudnya atau artinya adalah menyebarkan hasil produksi atau produk yang memang kita miliki yang menentukan merupakan faktor penting dalam usaha. Kemudian karena hal tersebut otomatis kualitas harga harus sesuai dengan selera konsumen atau daya beli konsumen. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini agar produk yang kita hasilkan disukai atau diminati oleh konsumen atau oleh pasar, otomatis produk yang kita miliki ini harganya harus sesuai dengan daya beli dari konsumen atau pasar yang kita tuju. Kemudian kualitasnya juga sesuai dengan yang konsumen mau. Maka di sini biasanya berkaitan dengan tadi ada berkaitan dengan bahan baku. Jadi bagaimana kita memperoleh bahan baku yang murah tapi berkualitas sehingga produk yang kita hasilkan pun berkualitas dengan biaya yang relatif kecil. Sehingga produk tersebut bisa kita jual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dengan begitu nanti produk kita bisa bersaing dengan produk usaha yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai perencanaan target pasar. Tujuan dilakukannya perencanaan target pasar ini adalah untuk mengenali karakter dari pasar atau karakter dari konsumen yang kita tuju. Sehingga nanti kita memang menghasilkan atau menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari pasar atau konsumen tersebut. Sehingga produk kita bisa laku di pasaran. Itu yang berhubungan dengan market atau pasar. Jadi, diingat unsur manajemen ada 6, mulai dari man, yang kedua ada money, ketiga kemudian ada mesin, keempat ada method, yang kelima ada ibu ulangin, yang pertama ada man, kemudian yang kedua ada money, kemudian yang ketiga ada material,
keempat ada mesin, kelima ada metode, dan yang keenam ada market. Itu adalah keenam unsur penting dalam suatu manajemen ketika menjalankan suatu usaha. Dan keenam-enamnya ini membutuhkan perencanaan yang baik, sehingga nanti usaha yang kita jalankan memang bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Oke, demikian pembahasan materi pada hari ini. Semoga materi tersebut bisa teman-teman terima dan bisa teman-teman pahami. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana merencanakan dari keenam unsur metode tersebut. Keenam unsur manajemen tersebut. Sehingga kita bisa menerapkannya dalam suatu usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.